Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusuf Ismail dari kelas 11 MIPA. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang pelaksanaan demokrasi Indonesia pada periode 1945 sampai 1949. Nah, yang pertama ada pengertiannya. Jadi masa demokrasi pada 1945 sampai 1949 ini sering disebut sebagai masa revolusi kemerdekaan. Masa revolusi kemerdekaan itu adalah masa saat para pendiri bangsa dan seluruh masyarakat Indonesia berjuang secara fisik atau perang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari serangan-serangan yang dilakukan oleh bangsa lain. Jadi di masa ini, para pendiri bangsa dan masyarakat Indonesia itu masih berjuang secara fisik untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Latar belakangnya dilaksanakan sistem demokrasi ini adalah karena sistem demokrasi ini sudah direncanakan pada saat sidang BPUPKI, di mana sidang BPUPKI ini sudah ada sebelum adanya kemerdekaan Indonesia yang ada pada 17 Agustus tahun 1945. Nah, di dalam sidang tersebut tercatat bahwa Muhammad Yamin memasukkan unsur asas perikerakyatan dalam usulannya dan Insinyur Soekarno memasukkan unsur asas mufakat atau demokrasi. Nah, jadi di sidang BPUPKI ini Insinyur Soekarno sudah merencanakan bahwa setelah Indonesia merdeka bahwa beliau akan berjanji untuk menerapkan sistem demokrasi kepada Indonesia. Nah, terwujudnya demokrasi Indonesia 1945 sampai 1949. Pada masa ini, demokrasi sudah diterapkan di Indonesia, namun hanya pada sebatas pers atau kegiatan pencarian informasi. Nah, kenapa sih? Kok cuma di sebatas pers aja? Kenapa nggak seluruh Indonesia? Nah, ternyata alasannya adalah karena pers itu sangat membantu dan sangat mendukung dalam revolusi kemerdekaan. Dan juga karena pada masa itu masih kurang memungkinkan kondisinya untuk menerapkannya di seluruh Indonesia. Nah, perkembangan demokrasinya, yang pertama ada pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Nah, jadi akan terbagi hak-hak politik kepada seluruh masyarakat Indonesia secara menyeluruh, tidak memandang ras, suku, agama, daerah, dan sebagainya. Semua dibagi secara merata dan menyeluruh. Nah, kekuasaan presiden sudah dibatasi. Nah, sebelumnya sebenarnya presiden itu belum dibatasi. Jadi presiden itu kalau misalkan mau jadi diktator, bisa aja langsung jadi diktator. Nah, cuman di masa ini dibentuklah yang namanya KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, di situ berfungsi untuk membatasi kekuasaan presiden agar presiden itu tidak sewenang-wenangnya. Nah, yang ketiga adanya maklumat pemerintah yang berisi seruan untuk mendirikan partai politik. Jadi pemerintah itu seperti mengajak untuk membuat partai politik. Masih pada tahap perkembangannya, nah Indonesia juga menerapkan sistem pemerintahan parlementer yang berdasarkan pada demokrasi liberal. Nah, Sultan Syahrir ini adalah Perdana Menteri pertama di Indonesia dan menteri-menterinya bertanggung jawab kepada Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Tujuan demokrasi Indonesia 1945 sampai 1949. Yang pertama adalah untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua adalah untuk menciptakan negara yang kuat, adil, dan makmur. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.